Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Anda udah kirim beberapa materi menarik ya soal dasar-dasar komunikasi. Utamanya sih soal gimana caranya biar nggak gampang gesekan gitu, dan bisa bangun interaksi yang lebih enak. Oke, jadi misi kita kali ini kita coba saring ya saripati dari 4 prinsip utama yang Anda bagikan itu. Tujuannya biar kita paham gimana sih cara bikin suasana yang aman dan positif pas lagi ngobrol atau interaksi. Langsung aja deh, poin pertama nih yang lumayan gimana ya, bikin mikir gitu dari catatan Anda. Gagasannya tuh kita nggak bisa menang argumen. Agak aneh nggak sih kedengarannya? Iya, di sumber Anda kan disebutin tuh, kalau debat itu seringnya ya sia-sia aja. Kalau kalah, ya jelas kalah. Tapi kalaupun merasa menang nih, kita sebenarnya tetap kalah loh. Karena bikin orang lain jadi, ya itu, merasa direndahkan, atau malah jadi benci sama kita. Bahkan ada contoh Al Capone disebut yang katanya cenderung nyari pembenaran, bukan ngaku salah. Nah, itu dia. Itu menyentuh banget inti cara kerja kita sebagai manusia kan. Kayak yang ditunjukin B.F. Skinner tuh, penghargaan itu jauh lebih efektif buat bentukin perilaku dibanding hukuman. Kritik itu jarang banget bawa perubahan yang awet. Malah seringnya yaitu micu rasa benci, pertahanan diri. Hans Selye juga bilang kan kita ini pengen banget dapat persetujuan. Jadi intinya gini, cara terbaik buat menang argumen ya, menghindarinya sama sekali. Menghindarinya ya? Iya, kayak kita menghindar dari ular Derek gitu. Abraham Lincoln aja belajar ini dari pengalaman pahitnya. Kebencian tuh nggak bisa diakhiri pakai kebencian lagi. Menarik. Tapi gimana kalau kita misalnya yakin banget nih orang lain salah? Prinsip kedua di materi Anda kan nyaranin buat nggak pernah langsung bilang Anda salah. Kenapa pendekatan langsung gitu bisa jadi masalah ya? Ya, karena itu rasanya kayak serangan langsung gitu. Ke harga diri, ke kecerdasan lawan bicara kita. Kayak yang Anda bilang tadi, kebanyakan dari kita kan dipengaruhi bias ya. Iya, bias. Semacam kecenderungan bawah sadar gitu buat lebih suka sama ide yang cocok sama keyakinan kita aja, bukan murni logika. Kalau ditantang langsung, orang otomatis jadi defensif kan? Nah, pendekatan yang lebih cerdas, seperti yang disaranin itu, ya mulai dengan rendah hati. Misalnya bilang, kayaknya saya yang keliru deh. Coba yuk kita lihat faktanya bareng-bareng. Oh, oke. Jadi lebih ngajak ya? Betul, itu langsung meredakan potensi konflik, malah bisa jadi ngundang keterbukaan. Benjamin Franklin itu terkenal banget jago pakai cara halus begini buat meyakinkan orang lain. Oke, masuk akal. Lanjut ya, prinsip ketiga. Soal mengakui kesalahan dengan cepat dan tegas. Wah, ini kayaknya yang paling susah deh buat banyak orang. Saya juga kadang-kadang, susah. Apa sih untungnya gitu melakukan ini? Justru itu loh. Dengan mengakui kesalahan secara terbuka, kita malah nunjukin karakter yang kuat, bukan kelemahan. Oh gitu ya? Iya, contoh Robert E. Lee itu, yang langsung nyalahin diri sendiri habis gagal di Gettysburg, itu kan luar biasa. Tindakan kayak gitu tuh, nggak cuma meredakan ketegangan, tapi bisa bikin orang lain jadi lebih respect, nggak defensif lagi. Bener juga sih. Di materi Anda juga ditekankan kan, kalau kita udah tahu nih bakal dikritik, ya mending dahului aja. Ngakuin kesalahan duluan itu seringkali lebih gampang diterima orang. Kayak melucuti senjata lawan bicara gitu ya? Persis. Jadi fokusnya bisa langsung ke solusi, bukan saling salah-salahan. Oke. Mengubah dinamika banget ya. Nah, terakhir nih, prinsip keempat yang Anda soroti. Mulailah dengan cara yang ramah. Ada analogi bagus juga nih dari sumbernya. Setetes madu menangkap lebih banyak lalat daripada 1 galon empedu. Di mana nih kita terjemahin ini ke interaksi sehari-hari? Intinya sih sederhana ya, pendekatan yang tenang, bersahabat, penuh apresiasi, itu jauh lebih mungkin berhasil. Apalagi kalau situasinya lagi tegang nih. Iya. Orang kan nggak bisa dipaksa buat setuju. Tapi seringkali mereka mau diajak bicara baik-baik kalau kita pendekatannya lembut. Contoh John D. Rockefeller itu, yang berhasil menenangin pemogok cuman dengan sikap ramah dan menghargai, itu bukti nyata banget. Intinya permusuhan ya bakal dibalas permusuhan. Kalau kita ramah, cenderung dibalas ramah juga. Oke, jadi kalau dirangkum keempat kunci ini, hindari argumen sebisa mungkin. Hargai sudut pandang orang lain. Iya, hargai, jangan langsung bilang salah. Terus, akui kesalahan kita sendiri. Cepat dan tegas. Dan dekati orang dengan ramah. Ini semua bukan sekedar trik ya,
tapi lebih ke fondasi. Betul, fondasi buat bikin orang merasa nyaman, didengar, dan akhirnya lebih mau kerjasama. Oke. Nah, pertanyaan reflektif nih buat Anda sekarang, para pendengar. Coba pikirin deh, gimana Anda bisa menerapkan satu atau mungkin lebih dari prinsip ini secara nyata? Mungkin dalam interaksi penting Anda minggu ini. Tujuannya bukan cuma tahu teorinya aja, tapi ngerasain dampaknya langsung. Dampak dalam membangun hubungan yang lebih baik, lebih positif. Iya, betul. Dan sebagai penutup, satu lagi nih pemikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat betapa menantangnya ya menerapkan ini semua secara konsisten, terutama nahan diri buat nggak kritik dan berani ngaku salah itu, lumayan effort ya. Coba deh renungkan, area spesifik mana dalam hidup Anda saat ini yang bakal paling kerasa perubahannya kalau Anda berhasil menerapkan satu aja dari prinsip ini. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya. Selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar lagi nih materi Anda soal gimana sih caranya membangun momentum yang positif dalam percakapan. Ya, biar ngobrolnya lebih enak, lebih ngalir gitu ya. Betul. Nah, kita fokus ke 4 prinsip kunci dari bagian I sumber Anda. Intinya sih, gimana bikin interaksi kita tuh lebih efektif, lebih produktif. Sip. Misi kita hari ini, dapetin insight paling praktis ya, aha momennya lah buat Anda semua. Siap ya? Kita mulai dari yang pertama, soal gimana caranya biar orang langsung setuju. Oke. Prinsip kelima di sumbernya, buat orang lain mengatakan ya segera. Gini, idenya tuh mulai dari titik temu, jangan langsung ke perbedaannya. Tekankan tujuan yang sama. Kenapa ini penting? Katanya sih kalau orang udah bilang tidak, wah itu harga dirinya bikin susah buat balik badan. Iya, kayak udah keburu ngebangun benteng gitu ya. Nah, sebaliknya kalau dari awal udah ya, itu kayak melicinkan jalan percakapan gitu. Ingat Sokrates, dia kan jago banget tuh. Oh iya, metode Sokratik itu ya, tanya terus sampai lawan bicaranya, tanpa sadar setuju sama kesimpulan akhirnya. Persis. Tapi yang menarik di sini, ini bukan sekedar trik loh ya. Ini lebih ke gimana ya, mengkondisikan suasana hati atau mood percakapan jadi afirmatif dari awal. Maksudnya afirmatif? Ya, jadi orang tuh lebih rileks, lebih nerima gitu secara psikologis. Nggak defensif duluan, jadi lebih siap dengerin inti omongan kita nanti. Oke. Jadi bukan cuma biar setuju, tapi biar lebih terbuka gitu ya pikirannya. Masuk akal. Nah, ini nyambung nih ke prinsip berikutnya, nomor 6. Biarkan orang lain berbicara banyak. Nah, ini dia. Ini agak gimana ya? Agak aneh mungkin kedengerannya. Kan biasanya kalau mau meyakinkan orang, kita yang banyak ngomong kan? Intuitifnya apa itu? Justru sumber ini bilang, Tahan dulu. Biarin mereka ngomong sampai tuntas. Kan mereka yang lebih tahu masalah mereka, bisnis mereka, jangan dipotong. motong omongan itu bahaya soalnya. Iya, bisa bikin orang malah jadi males. Contohnya, si Henrietta G. itu, konselor. Dia jadi lebih disukai pas dia ngurangin cerita soal dirinya, malah lebih banyak dengerin cerita sukses kliennya. Betul. Tapi gini, ini bukan berarti kita diem aja, pasif, terus percakapannya jadi ngalur ngidul ya. Oh, oke. Terus gimana? Ini lebih ke active listening. Dengerinnya tuh sabar, pikiran terbuka, sambil nangkep, apa sih sebenarnya yang mereka rasain? Apa kebutuhannya? Jadi dengerin sambil mikir juga ya? Iya dong. Kasih mereka panggung penuh, itu penting buat bangun trust, nunjukin respect. Tapi sekaligus, kita dapat data berharga banget soal perspektif mereka. Info yang mungkin nggak keluar kalau kita nyerocos terus. Oke. Jadi dengerin itu juga strategi buat dapat info ya? Sip, lanjut deh. Prinsip 7, biarkan orang lain merasa ide itu milik mereka. Wah, ini kayaknya powerful banget nih. Iya, ini dalam sih. Orang tuh bakal lebih komit, lebih percaya sama ide yang mereka rasa itu hasil mikir sendiri, gitu kan? Betul banget. Rasa kepemilikan itu kuat. Jadi daripada kita jual ide kita mentah-mentah, mendingan kita kasih saran halus atau pancing pakai pertanyaan biar mereka yang narik kesimpulan sendiri. Kayak contoh Adolf Seltz itu manajer penjualan. Keren caranya. Iya, yang timnya lagi lesu itu ya. Dia nggak ngasih instruksi, tapi malah nanya ke timnya, kalian maunya gimana? Komitmen kalian apa? Akhirnya mereka yang nentuin target, dan mereka jadi semangat ngejarnya. Nah, itu dia. Ini nyentuh banget kebutuhan dasar manusia soal otonomi. Pengennya kan kita merasa punya kontrol, punya andil. Bener.
Kalau kita merasa ini ide gue nih, yang gerak itu motivasi dari dalam, bukan karena disuruh orang lain. Plus, ini cerdas banget buat ngakalin bias not invented here. Not invented here. Maksudnya? Itu loh, kecenderungan kita buat agak skeptis sama ide yang datang dari luar. Ide orang lain gitu. Nah, kalau kita bikin mereka merasa ikut nemuin idenya, resistensi alami itu langsung turun drastis. Mereka malah jadi pendukung idenya. Wah, iya juga ya. Jadi mereka yang jualan ide itu nantinya. Oke, mantap. Terakhir nih, prinsip ke-8. Cobalah dengan jujur melihat dari sudut pandang orang lain. Ini soal empati ya berarti. Intinya di situ, empati yang tulus tapi. Orang mungkin salah di mata kita, tapi ya mereka pasti punya alasan kenapa mikir gitu. Jangan ngejudge, tapi coba pahami kenapanya. Sumbernya bahkan ngasih kalimat sakti nih. Oh ya? Apa tuh? Kalau kita mau mendominasi, orang akan mempertahankan posisinya. Kayak gini, saya nggak nyalain Anda sama sekali kok. Kalau saya jadi Anda, mungkin saya juga bakal ngerasa gitu. Wah, ini bisa langsung bikin adem suasana kayaknya ya. Bisa banget. Itu kayak shortcut buat meredam argumen dan bangun niat baik. Tapi kata kuncinya tuh di jujur. Maksudnya? Iya, ini bukan basa-basi atau manipulasi. Beneran usaha buat ngerti proses mereka mikir gimana. Kenapa kok bisa sampai kesimpulan kayak gitu? Paham. Kalau kita paham penyebabnya, ya sudut pandang mereka, pengalaman mereka, asumsi mereka, kita jadi lebih bisa nerima akibatnya, omongan atau tindakan mereka. Nggak harus setuju loh ya, tapi paham alur logikanya dari kacamata mereka. Oke, jadi memahami itu bukan berarti membenarkan ya? Tepat. Dan kayak kata sumbernya, sukses hubungan sama orang tuh ya bergantung banget sama pemahaman simpatik kayak gini. Oke, jadi kalau kita rangkum sebentar nih, 4 prinsip ini, dapetin ya di awal buat buka pintu, terus kasih orang lain ruang ngomong buat bangun kepercayaan dan dapat info. Terus tuntun mereka biar merasa idenya itu punya mereka sendiri biar komit. Dan terakhir, coba tulus pahami sudut pandang mereka buat redain konflik dan bangun jembatan. Semuanya ini kerja bareng ya, bikin obrolan jadi lebih positif, lebih produktif, orang jadi merasa didengerin, dihargai. Iya, jadi nggak kayak didikte gitu ya rasanya. Nah, ini jadi ada satu pertanyaan refleksi nih buat Anda yang dengerin. Oh ya, apa tuh? Mengingat pentingnya memahami sudut pandang orang lain ya kan, prinsip ke-8 tadi, dan juga ngasih mereka ruang bicara, prinsip 6. Gimana kalau misalnya nih, di percakapan penting Anda berikutnya, Anda coba secara sadar fokus bertanya lebih banyak. Bertanya lebih banyak. Iya, tapi bukan asal tanya ya. Pertanyaan yang emang dirancang buat gali lebih dalam. Kenapa sih dia mikir gitu? Apa pengalamannya? Kira-kira perubahan dinamika apa ya yang bakal terjadi di percakapan itu? Menarik banget tuh buat dicoba langsung. Pertanyaan bagus buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak deep dive kita kali ini. Semoga wawasannya nambah ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di penelusuran kita berikutnya. Selamat datang lagi di deep dive kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih soal bagian penting dari materi Anda, yaitu gimana caranya menggerakkan orang lain buat bertindak. Yap, sumber-sumber ini kan ngasih beberapa prinsip kunci ya, buat memotivasi, menginspirasi. Betul. Jadi misi kita sekarang bongkar strategi ini biar Anda semua gampang paham dan siapa tahu bisa langsung diterapkan juga. Oke, kita bedah langsung ya. Pernah nggak sih Anda merasa kayak, aduh susah banget meyakinkan orang? Nah, materi ini kasih 4 pendekatan spesifik. Kita mulai dari yang paling dasar, sentuhan emosional, simpati. Prinsip ke-9 ini ya? Iya, prinsip 9. Ini menyoroti gimana kita semua pada dasarnya butuh banget yang namanya simpati. Kayak anak kecil pamer luka atau orang dewasa cerita masalahnya. Itu kan sebenarnya cari pengakuan emosional ya? Persis. Bahkan kadang kita kasihan sama diri sendiri. Itu kan nyari simpati juga, walau dari diri sendiri. Yang menarik di sini, menurut saya, adalah gimana sekedar mengakui perasaan orang lain itu bisa jadi kunci banget. Ini bukan soal kita harus setuju sama pendapatnya loh ya. Oh, jadi lebih ke validasi emosinya aja. Tepat. Cuma memahami perspektif emosional dia, itu seringkali udah cukup buat meluluhkan pertahanan awalnya. Ada contoh bagus tuh di catatan Anda. Soal impresario Saul Hurok sama penyanyi opera. Siapa namanya? Fyodor Chaliapin. Ah iya, Hurok dan Chaliapin. Itu contoh klasik. Hurok ini kan sampai bersimpati berlebihan ya, malah setuju mau bohong sedikit ke pers soal suara Chaliapin yang katanya lagi nggak prima. Betul. Dia tahu saat itu cuma itu caranya biar Chaliapin mau naik panggung. Simpati jadi alatnya. Tapi apa nggak ada risiko dianggap nggak tulus gitu kalau simpatinya terlalu diiya-iyain? Tentu, risikonya selalu ada. Tapi
Hurok ini pinter baca situasi. Dia tahu Chaliapin butuh validasi emosional yang kuat saat itu. Ini soal kecerdasan emosional dalam konteks yang, spesifik lah. Oke, masuk akal. Nah, setelah kita sentuh hatinya lewat simpati, materi Anda lanjut ke pendekatan berikutnya. Prinsip ke-10, menarik motivasi yang lebih mulia. Gagasannya kan orang itu sering punya dua alasan. Alasan sebenarnya sama alasan yang kedengeran bagus, gitu. Nah, sarannya kita fokus ke yang kedua ini. Iya, karena ini nyambung ke sisi idealis kita. Kita ini kan pada dasarnya pengen dilihat baik, pengen merasa jadi orang yang benar, gitu. Jadi, kalau kita ajukan banding ke nilai-nilai luhur kayak kehormatan, integritas, keadilan, itu lebih ngena. Seringkali begitu. Daripada cuma ngomongin untung rugi materi aja, ini lebih menyentuh cara mereka memandang diri sendiri, citra diri mereka. Contohnya yang Hamilton J. Farrell itu ya, yang Anda catat, yang penyawanya mau batalin kontrak. Nah, iya, Farrell kan nggak pakai ancaman. Malah muji ya, bilang kalau penyewa ini dikenal sebagai orang yang pegang janji. Tepat. Dia main di kehormatan si penyewa. Dan ternyata berhasil. Penyewanya jadi nggak enak sendiri buat batalin. Efektif kan? Efektif banget. Oke, dari nilai luhur, kita geser ke cara penyampaiannya nih. Prinsip 11, dramatisasi ide Anda. Ini bagian yang seru. Iya, intinya kan ngomongin fakta aja tuh kadang kurang nendang. Ide-ide itu perlu dibikin hidup, menarik, bahkan ya dramatis. Perlu ada sentuhan showmanship, kata materinya. Kayak di film atau TV gitulah. Kenapa gitu? Kenapa dramatisasi penting? Karena dramatisasi itu mengubah data atau fakta yang mungkin abstrak. Jadi sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang bisa dibayangkan, dirasakan. Jadi pesannya lebih nempel. Biar orang bisa melihat atau merasakan poin kita gitu ya? Persis. Contohnya tadi, The Philadelphia Evening Bulletin itu. Mereka nggak cuma bilang, kami punya banyak berita, tapi mereka cetak semua isi koran sehari jadi buku tebal. Langsung kebayangkan banyaknya kayak apa. Wow. Atau yang salesman mesin kasir itu, lempar koin ke lantai buat nunjukin kerugian toko per hari. Nah, itu kan langsung visual banget. Pasti lebih nempel daripada cuma lihat angka di laporan. Jelas menarik perhatian. Tapi perlu hati-hati juga kan ya, biar nggak kelihatan lebay atau malah manipulatif. Gimana tuh? Betul sekali. Kuncinya itu di relevansi sama autentisitas. Dramatisasinya harus nyambung sama pesan dan audiensnya. Jangan cuma sekedar trik murahan gitu. Harus terasa pas. Oke, jadi harus cerdas juga milih cara dramatisasinya. Nah, yang terakhir nih, setelah kita bangun koneksi emosi, sentuh nilai, sajikan dengan menarik, materi ada bilang, lontarkan tantangan. Prinsip 12? Yap, ini pamungkasnya mungkin. Memicu semangat kompetisi. Bukan soal uang melulu ya katanya, tapi lebih ke keinginan buat unggul, buat buktiin diri. Ini nyambung banget sama temuannya Frederick Hertzberg. Dia bilang, pekerjaan yang menantang itu sendiri udah jadi motivator kuat. Motivator intrinsik. Kenapa tantangan bisa jadi motivator? Karena tantangan itu ngasih kesempatan buat ekspresi diri, buat nunjukin kemampuan, buat menang. Itu kan nyentuh banget ke keinginan akan perasaan penting yang ada di diri kita semua. Contoh Charles Schwab di pabriknya itu gimana? Ceritain, Du. Oh, itu cerdas banget. Si Schwab ini datang ke pabrik yang performanya kurang. Dia tanya ke shift siang, kalian produksi berapa unit hari ini? Mereka jawab, katakanlah 6. Terus? Dia ambil kapur, terus tulis angka 6 gede-gede di lantai pabrik. Udah gitu aja, dia pergi. Wah, nggak ngomong apa-apa lagi? Enggak. Terus shift malam datang, lihat angka 6 itu, tanya artinya apa, dijelasin sama orang shift siang. Nah, shift malam ini jadi terpacu dong. Pengen ngalahin angka itu ya? Persis. Besok paginya, pas Schwab datang lagi, angka 6 itu udah dihapus, diganti angka 7. Shift malam berhasil mecahin rekor. Terus shift siangnya gimana lihat angka 7? Ya, terpacu lagi. Akhirnya pabrik itu jadi salah satu yang paling produktif. Cuma gara-gara tantangan sederhana di lantai. Luar biasa kan? Gila, keren banget. Simple tapi ngena. Jadi, kalau kita rangkum nih buat pendengar kita, keempat prinsip ini, simpati, menarik motivasi mulia, dramatisasi ide, sama melontarkan tantangan, ini kayak toolkit ya buat menginspirasi orang bertindak. Betul.
Ini semua alat bantu. Dan kalau diperhatikan, benang merahnya itu fokus ke menciptakan dorongan dari dalam diri orang lain. Bukan maksa dari luar ya? Bukan, tapi bikin orang itu merasa termotivasi dari dirinya sendiri. Jadi kombinasi antara kita paham emosi dia, kita kaitkan dengan nilai-nilai yang dia pegang, kita sajikan pesannya biar berkesan, terus kita kasih tantangan yang pas. Wah, itu bisa kuat banget efeknya. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan. Coba deh perhatikan. Keempat prinsip ini kan bisa jadi kayak sebuah alur ya. Bisa jadi. Mungkin mulai dari bangun jembatan emosi dulu pakai simpati. Terus sambungkan ke citra diri dan nilai-nilai mereka lewat motivasi mulia. Bikin pesannya nggak terlupakan pakai dramatisasi. Dan puncaknya, nyalain api semangatnya pakai tantangan. Dari hati ke pikiran, lalu ke aksi. Nah, itu dia. Gimana Anda melihat alur ini dari hati ke pikiran ke aksi bermain dalam interaksi Anda sehari-hari? Mungkin ini sesuatu yang bisa Anda eksplorasi lebih lanjut. Menarik untuk dipikirkan, kan?